Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwi Firmansyah, yaitu channel yang mengulas tentang masakan, makanan, dan aneka kue. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu video cara membuat unti. Bisa diklik videonya di deskripsi. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial atau cara membuat dadarnya. Bahan-bahannya super simple dan mudah dicari. Ada terigu protein sedang, tepung tapioka, air, santan, garam, vanili, dan pewarna hijau. Oke, kita lanjut cara membuatnya. Tuang tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Masukkan tepung tapioka 50 gram. Garam setengah sendok teh dan vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk rata. Setelah diaduk rata, kemudian kita bisa tuang air. Airnya kalau bisa harus matang. Sebanyak 685 ml. Untuk airnya kita tidak tuang semuanya, kita pisahkan 100 ml untuk digabungkan dengan santan kemasan sebanyak 65 ml. Adonannya terus diaduk rata, pelan-pelan. Kita tuangkan air lagi sisanya. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe, kasih like dengan menekan tombol jari ke atas. Berikan komen-komen positif dan share video ini jika bermanfaat untuk keluarga, sahabat, dan teman-teman. Oke, kembali ke adonan. Kita masih mengaduk tepung dan air di sini menggunakan whisk. Pastikan nanti sebelum dibuat dadar kita saring terlebih dahulu untuk menghilangkan gerinjil-gerinjil yang masih tersisa. Dan pada saat memberikan pewarna, nanti pastikan pewarnanya khusus makanan ya, bukan pewarna tekstil. Alangkah lebih baik lagi pada saat memberikan pewarna, yaitu menggunakan pewarna alami seperti dari daun suji atau daun pandan untuk warna hijau. Oke, setelah setengah larut kita tambahkan lagi air dan santan yang tadi kita pisahkan sebanyak 100 ml air dan 65 santan kemasan. Kita tuang semua ke dalam adonan. Kemudian kita aduk rata kembali sampai menghilangkan gerinjil-gerinjilnya. Proses pengadukan ini kurang lebih makan waktu sekitar 10 menit sampai tercampur rata semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat dadar ini. Di sini saya menggunakan pewarna khusus makanan sebanyak 6 tetes. Pertama saya berikan 4 tetes. Saya cek warnanya. Jika warnanya masih kurang pekat, kita bisa tambahkan sekitar 2-3 tetes lagi supaya mendapatkan warna yang tepat. Dan di sini saya menggunakan 6 tetes pewarna hijau khusus makanan. Diaduk rata kembali. Nah, di sini warna adonannya masih kurang pekat, maka saya tambahkan 2 tetes lagi supaya mendapatkan warna adonan yang sesuai. Aduk rata kembali adonannya. Oh ya, di sini saya tidak menggunakan telur untuk adonannya. Pada saat membuat dadar nanti, pastikan menggunakan wajan yang anti lengket. Kue dadar gulung tradisional Indonesia ini adalah salah satu makanan yang masih digemari sampai saat ini. Kita aduk rata terus. Nah, sekarang kita saring menggunakan saringan yang rapat-rapat supaya betul-betul adonan tersebut tersaring dengan sempurna. Dan kenapa harus disaring? Karena akan memberikan tekstur yang baik pada saat pembuatan dadar nanti. Terus disaring sampai adonannya habis. Kue dadar unti ini kalau di daerah Jawa, untinya ada yang menyebutnya enten-enten. Jika ada nama yang berbeda dari yang telah saya sebutkan tadi, silahkan bantu isi di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita siapkan wajan, nyalakan api. Pastikan wajan yang akan kita gunakan sudah cukup panas. Setelah wajannya cukup panas, kita oleskan wajan tersebut dengan sedikit minyak, lalu tuang adonannya. Untuk membuat satu dadar, saya menggunakan 1,5 centong sayur. Gunakan api sedang kurang lebih sekitar 1 menit untuk mematangkan adonan dadar tersebut. Bisa dilihat adonannya semakin matang dengan tanda-tandanya seperti pinggiran adonan mengering dan melepaskan diri dari wajan. Warna adonan semakin hijau pekat dibanding saat dituang di awal. Proses pematangan adonan kurang lebih 1-2 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, bisa dilihat seperti ini adonan sudah matang. Nah, setelah matang kita pindahkan ke piring saji dan lakukan pengulangan sampai adonan habis. Total jumlah dadar yang saya buat saat ini adalah 15 buah. Oh iya, buat kamu-kamu semua, bantu isi di komen ya. Kamu mau dibuatkan masakan atau kue apa lagi?
Jika memungkinkan, kita akan dengan senang hati membuatkannya. Nah, sekarang lanjut cara mengisi unti kelapanya. Pertama, kita letakkan 1 sendok makan unti di atas dadar seperti di video. Lalu kita lipat kanan dan kiri. Kemudian digulung ke depan seperti di video ini. Seperti itu. Lanjut unti kedua. Sama seperti yang tadi. Unti 1 sendok makan. Kita gulung pertama, lipat kanan kiri. Kemudian kita gulung ke depan, seperti di video. Begitu seterusnya. Kue dadar unti ini bisa tahan 2-3 hari di kulkas ya, jika cara memasaknya benar sesuai di video yang saya bagikan. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi unti yang ada di dalam dadar tersebut cukup banyak. Dan dadarnya sendiri tidak terlalu tebal. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.